Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Semuanya puasa nggak? Puasa. Wah, hebat. Puasa apa? Setengah hari atau full? Full. Full, benar. Iya. Alhamdulillah, udah hebat semua ya. Nah, hari ini Bu Guru akan mengajarkan kalian tentang seni drama. Nah, di sini Bu Guru punya sebuah cerita, yaitu legenda Manik Angkeran, asal mula Selat Bali. Nah, ini udah tahu nih dari daerah mana? Dari daerah mana ceritanya? Dari Bali. Pinter, dari Bali. Nah, di sini Ibu akan membacakan legendanya, juga akan mempraktekkan dari cerita ini ya. Nah, legenda Manik Angkeran, asal mula Selat Bali. Dahulu kala, tinggallah keluarga yang sangat kaya raya di Bali. Ayahnya itu bernama Sidi Mantra. Dia sangat terkenal karena kekuatan gaibnya. Jadi Sidi Mantra ini punya kekuatan gaib. Nah, dia hidup bahagia bersama istri dan satu-satunya anak lelakinya, yaitu Manik Angkeran. Nah, Manik Angkeran ini putranya yang manja sekali. Jadi Manik Angkeran ini manja banget sama orang tuanya. Nah, dia juga punya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya itu dia suka berjudi. Nah, setelah itu karena kebiasaan buruknya, orang tuanya ini menjadi miskin. Jadi uangnya itu sama Manik Angkeran itu diambil semua, dibuat berjudi. Nah, setelah itu mereka itu orang tuanya Manik Angkeran ini selalu menyarankan Manik Angkeran untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Tetapi Manik Angkeran tidak pernah mendengarkan. Manik Angkeran tidak pernah mendengarkan mereka. Sebaliknya, dia terus memohon kepada orang tuanya untuk memberinya banyak uang. Nah, orang tua Manik Angkeran kemudian keberatan dengan permintaan anaknya karena uang mereka sudah habis. Dibuat berjudi sama Manik Angkeran. Nah, setelah itu Manik Angkeran ini terus memohon, ayah berikan aku uang, aku berjanji tidak akan nakal lagi. Nah, setelah itu karena orang tuanya itu merasa kasihan dengan permohonan Manik Angkeran, nah jadi Sidi Mantra, ayahnya Manik Angkeran itu pergi ke Gunung Agung. Nah, di sana di Gunung Agung itu hiduplah seorang naga yang perkasa dengan kekuatan gaibnya juga. Nah, tapi si naga ini kekuatan gaibnya ini lebih besar dari Sidi Mantra. Nah, naga itu tadi bisa memberikan perhiasan kepada mereka yang bisa mengucapkan doa yang benar. Nah, lalu Sidi Mantra itu memiliki lonceng. Dan dia juga tahu doa-doanya. Nah, setelah Sidi Mantra datang ke Gunung Agung, dia bertemu sama naga. Dia berkata seperti ini. Nama saya Sidi Mantra. Saya punya masalah. Anak saya suka berjudi. Dia membuat keluarga kami menjadi miskin dan sekarang dia meminta banyak uang. Saya ingin memberinya beberapa, tetapi sekarang saya ingin dia berjanji untuk menghentikan perilaku dan kebiasaannya yang buruk. Jelas si Sidi Mantra setelah dia bertemu naga. Habis itu Sidi Mantra itu mengucapkan doa dan membunyikan loncengnya, ting 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 ting. Terus lalu dia berdoa. Setelah itu tiba-tiba perhiasan keluar dari tubuh naga. Banyak sekali perhiasannya. Setelah itu, Sidi Mantra membawa perhiasan tersebut dan memberikannya kepada anaknya. Anaknya tadi siapa?
manik angkeran. Nah, setelah itu manik angkeran benar-benar berhenti berjudi setelah diberi perhiasan tersebut. Tetapi ternyata manik angkeran itu mengingkari janjinya. Setelah mendapatkan perhiasan dari ayahnya, tidak berapa lama uangnya itu habis lagi. Perhiasannya juga sudah habis semua, dibuat berjudi. Dan dia mendengar kabar bahwa ayahnya mendapatkan perhiasan itu dari naga yang tinggal di Gunung Agung. Jadi manik angkeran itu mencuri lonceng ajaib ayahnya yang buat berdoa tadi, dan dia pergi ke Gunung Agung untuk bertemu si naga sakti. Setelah tiba di Gunung Agung, manik angkeran membunyikan loncengnya. Ting 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 ting. Lalu naga itu mengenalnya. Aku akan, kata naga nih, aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Tetapi kamu harus berjanji untuk berhenti berjudi, kata si naga. Ingat karma, gak boleh bohong, kata naga kayak gitu. Nah, setelah itu naga memberikan perhiasan. Lalu manik angkeran tuh sangat senang. Tapi tiba-tiba muncul ide di benak manik angkeran. Aha, aku punya ide nih, kata manik angkeran. Aku ingin membunuh si naga biar perhiasannya semua menjadi milikku. Tetapi si naga itu mengetahui niat buruknya manik angkeran. Lalu si naga membunuh manik angkeran. Membunuh dengan kekuatan gaibnya. Ting, manik angkeran langsung meninggal. Nah, setelah itu si Dimantra tahu kalau anaknya itu sudah meninggal. Jadi dia tuh sangat sedih. Dia meminta naga untuk menghidupkan kembali putranya. Naga itu setuju, namun dengan syarat si Dimantra dan manik angkeran itu harus tinggal terpisah di tempat yang berbeda. Nah, setelah beberapa saat ternyata manik angkeran hidup lagi. Kemudian si Dimantra menggunakan tongkatnya, tongkat ajaib, untuk membuat garis besar di antara mereka di tanah. Jadi tongkatnya tuh sama si Dimantra langsung di pluk, kayak gitu bunyinya. Terus tanahnya tuh langsung membelah menjadi dua. Jadi terpisahlah si Dimantra dan juga manik angkeran. Nah, dari garis itu, dari tanah yang dibelah sama si Dimantra itu, muncullah air yang mengalir. Nah, segera menjadi sungai. Jadi air yang mengalir itu menjadi sungai yang sangat besar, lalu menjadi selat. Nah, itu yang memisahkan Jawa dan Bali. Jadi selat yang memisahkan Jawa dan Bali itu legendanya dari si Dimantra dan juga manik angkeran. Lalu orang-orang kemudian menyebutnya selat itu sebagai Selat Bali. Nah, ada yang tahu nggak pesan moral dari cerita ini? Apa pesan moralnya? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, jadi pesan moralnya adalah perilaku buruk hanya akan merugikan diri sendiri. Contoh dari perilaku buruk yang sangat buruk adalah berjudi. Berjudi tidak pernah menguntungkan, malah akan merugikan. Lihat saja si Dimantra yang kaya raya berubah menjadi sangat miskin karena anaknya yang suka berjudi. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Sekarang paham? Paham. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita sudahi dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.